Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengulas tentang kekacauan pikiran, di mana pikiran berada dalam kondisi tidak teratur, tidak terstruktur, bahkan tidak terkontrol. Karena hal ini seringkali bisa jadi dialami oleh kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika menurut saya kita akan membahas secara lebih detail nanti tentang jenis-jenis kekacauan pikiran. Silahkan menyaksikan. Jenis kekacauan pikiran yang pertama adalah overthinking. Mungkin di antara teman-teman sudah sering mendengar apa itu overthinking, yaitu kondisi di mana pikiran kita terhanyut berpikir berulang-ulang tentang sesuatu masalah atau sesuatu yang sedang dihadapi, tapi nggak ketemu solusinya. Jadi cuma muter mikir masalahnya, nggak selesai. Dan ini merupakan kondisi yang bisa menyebabkan stres, tidak nyaman, dan cukup menyiksa overthinking ini. Yang kedua adalah worrying. Worrying ini kondisi di mana pikiran kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang mungkin masih akan terjadi di masa depan. Dan yang membuat kita khawatir ini bisa terkait dengan pekerjaan, dengan masalah keuangan, dengan perjodohan, kemudian dengan apapun saja yang sifatnya itu menjadi bayangan kita tentang masa depan, dan jika itu terjadi atau tidak terjadi, itu kita khawatirkan dari sekarang. Worrying ini terkait dengan kekhawatiran yang tentu saja ini juga sangat mengganggu bagi pikiran kita karena akan mengakibatkan kita tidak tenang. Yang ketiga yaitu kekacauan pikiran itu salah satu jenisnya adalah bingung. Jadi pikiran kita bingung. Kita terjebak pada situasi di mana kita tidak tahu mau melangkah kemana, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jadi kita terjebak pada posisi di mana kita betul-betul bingung untuk menyelesaikan atau menghadapi sesuatu yang ada di hadapan kita. Mau belok kanan atau mau belok kiri atau diam saja. Dan ini kondisi di mana yang sangat berpotensi nantinya kita bisa frustasi ketika terus-menerus dalam kondisi bingung ini. Yang keempat adalah pikiran yang berkonflik. Biasanya terjadi konflik nilai. Ada kejadian di luar dari kita yang itu bertentangan dengan nilai keyakinan kita, nilai moral kita. Katakan ada teman yang ngajak untuk korupsi. Satu sisi nggak enak, teman sendiri yang ngajak, apalagi juga ada potensi menguntungkan, tapi di sisi lain bertentangan dengan nilai moral agama, dengan nilai moral sosial, yang itu akhirnya menjadikan konflik di dalam pikiran kita. Yang kelima adalah overload informasi. Ini kondisi di mana pikiran kita terlalu overdosis dalam menyerap informasi yang akhirnya kita tidak bisa menatanya. Kita hanya tahu ini, tahu itu, tahu banyak hal, tapi tidak ngerti harus ngapain dengan informasi yang sudah kita peroleh tersebut. Ibarat mau bikin rumah, kita cuma ngumpulin bahan bangunan aja, tapi nggak ngerti dari bahan bangunan ini cuma ditumpuk, dibiarkan begitu saja, karena memang tidak tahu bagaimana untuk membuatnya menjadi rumah. Dan ini overload informasi ini memang merupakan kondisi pikiran kita yang kacau. Yang keenam adalah kesulitan fokus. Ini kondisi di mana pikiran kita melayang, belum selesai satu hal sudah memikirkan hal yang lain, belum selesai satu hal sudah memikirkan yang lain. Ini kondisi yang berulang-ulang sampai akhirnya kita tidak fokus dengan yang sedang kita kerjakan. Kondisi ini bisa membuat kita pada akhirnya tidak segera bisa menyelesaikan pekerjaan kita karena kita tidak fokus. Dan ketujuh adalah emosi yang berlebihan. Dengan emosi yang berlebihan ini pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kondisi pikiran kita.
Jadi dominasi dari rasa mangkel, dominasi dari rasa dendam, dominasi dari rasa tidak suka, atau apapun saja yang sifatnya emosional, ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari pikiran kita. Hingga pikiran kita menjadi kacau, tidak bisa terkontrol dengan baik karena terhanyut oleh perasaan-perasaan yang sedang kita alami. Yang berikutnya adalah keputusan yang sulit. Ini terjadi biasanya saat kita harus memutuskan di antara 2 atau 3 atau beberapa pilihan yang bagi kita bobotnya hampir sama. Katakan sama-sama baiknya, atau sebaliknya pilihan-pilihan yang sama-sama nggak baik, tapi kita harus memutuskan. Ini tentu kondisi yang sangat tidak nyaman dan pikiran kita akan bekerja keras, akan bahkan dalam titik tertentu menjadi kacau karena kondisi ini. Dan kondisi yang seperti ini memang tidak mudah karena memang bobot informasi, bobot di pikiran kita itu yang sama sehingga menyebabkan kita sulit untuk memutuskan. Kekacauan yang 9 yaitu ketidakjelasan tujuan hidup kita. Jadi kita menjadi kehilangan arah, kita tidak fokus dengan tujuan kita karena pada akhirnya kita hanya sekedar menjalani, sekedar melakukan sesuatu yang ada di hadapan kita tanpa adanya semangat. Bahkan beberapa dalam kondisi tidak punya tujuan hidup ini, kita menjadi lesu, menjadi kurang energik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ini akan membuat pikiran kita pada akhirnya juga menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, menjadi tidak powerful, dan seterusnya. Oke, untuk kali ini cukup sekian saya membahas kekacauan pikiran, dan di lain sesi nanti juga akan kami bahas bagaimana mengelola kekacauan pikiran ini, bagaimana pikiran menjadi bisa lebih stabil lagi. Terima kasih.